Oke, sekarang lanjut lagi ya. Ini saya mau jelaskan tentang tanda tangan digital, ya, digital signature atau digital sign. Apa sih digital sign? Ini sama dengan surat kita yang umum. Tujuannya tujuannya untuk penerima menjamin bahwa surat itu betul-betul dari pengirim dan surat itu tidak diganti di tengah jalan oleh orang lain, ngerti ya? Tujuannya itu. Jadi ini contoh ini bukan belum tidak di encrypt. Contoh ini cuma gambar ini cuma sign aja. Jadi gini, analoginya dengan peristiwa peristiwa biasa peristiwa sehari-hari kita. Kalau saya ngirim surat ke kamu, apakah kamu tahu pasti bahwa surat itu dari saya? Kalau nggak ada tanda tangan saya, nggak tahu tuh. Iki suratnya Pak Yu temenan atau enggak, ya toh? Ngerti ya? Kapan kamu tahu pasti bahwa surat itu adalah surat yang asli dari saya? Nah, saya tanda tangan di sana. Oh, ono tanda tangannya Pak Yu. Tanda tangannya Pak Yu itu modelnya seperti ini. Mata mata kalian bisa melihat. Oh, ini tanda tangannya Pak Yu benar. Ya. Jadi seperti itu. Nah, dari contoh ini ya, contoh gambar ini kita lihat ya. Elis mau ngirim surat ke Bob. Tapi Bob kan harus menjamin surat itu betul-betul dari Elis. Gitu ya. Jadi Elis akan ngirim, hello Bob. Terus dia mau tanda tangani surat itu. Ya, kalau suratnya surat biasa, ya tanda tangannya pakai bolpen. Kan ngono tuh. Tapi kalau ini bentuknya bentuk digital di komputer, tanda tangannya menggunakan apa? Menggunakan private key. Ya. Jadi surat itu desain ya, ditandatangani menggunakan private key. Dalam hal ini Elis mau ngirim surat ke Bob yang mengatakan hello Bob ya. Maka surat itu ditandatangani desain menggunakan private key punyanya Elis sendiri. Karena hanya Elis yang tahu tanda tangan dia. Seperti saya hanya yang bisa tanda tangan itu hanya saya. Tanda tangan model ini itu hanya saya yang bisa. Orang lain kan tidak bisa menggunakan tanda tangan saya itu gitu. Ya. Makanya private key itu jangan diberikan ke orang lain. Private key itu betul-betul untuk kamu. Baik untuk nanti kalau kamu buka surat decrypt dari orang lain yang sudah di encrypt menggunakan public keymu, atau kamu mau menandatangani suratmu, kamu menggunakan private keymu, ya. Nah, tetap nanti berarti suratnya bagaimana? Ini kan tidak ada peristiwa encrypt, tetap hello Bob-nya ada, cuma di sini ada digital sign-nya. Ya ini cuma simbol aja, simbol ya. Bahwa surat itu sudah saya tanda tangani menggunakan private key saya. Tulisannya hello Bob. Nah, sekarang Bob terima toh. Bagaimana Bob menjamin bahwa surat itu betul-betul dikirim dari Elis dan tulisannya adalah hello Bob. Nah, Bob akan buka surat itu, tanda tangan dia itu yang dari Elis dicek menggunakan public key punyanya Elis. Kan Bob sudah punya public key punyanya Elis. Tak gabung dengan public key-nya Elis, peristiwa itu namanya verify. Ya, kalau gaduh, oh berarti hello Bob-nya yang diciper itu persis sama dengan hasil hello Bob yang ada dari yang saya baca. Ngerti ya? Berarti surat itu nggak diganti sama orang lain. Dan betul-betul dari Elis. Itulah fungsinya digital signature.
Berarti penandatanganan surat secara digital menggunakan private key pengirim. Penerima untuk ngecek apakah itu betul dari pengirim yang sah menggunakan public key punyanya pengirim. Jelas ya? Ya, bayanganmu persis seperti saya. Ya, kalau saya tanda tangan surat, oh ada tanda tangannya Pak Yu. Kamu tahu tanda tangannya Pak Yu itu kamu punya daftarnya. Oh tanda tangannya seperti ini. Ya. Nah kalau di digital dibuka, jadi tulisannya yang tadi Hello Bob. Kalau kamu buka menggunakan ini Alice dalam hal ini Bob membuka menggunakan public key punyanya Alice, gitu. Tulisannya tetap Hello Bob, tidak berubah jadi tulisan lain. Berarti itu betul-betul memang dari yang ngirim adalah Alice. Dan di tengah jalan surat itu nggak dirubah oleh orang lain. Kan bisa toh di tengah lain nanti yang tulisan Hello Bob itu, ya toh Hello Bob itu loh. Kan sudah ditandatangani, tapi saya ganti toh. I hate you Bob misalkan aja. Misalkan begitu ya. Tapi nanti begitu surat itu di-verify sama Bob menggunakan public key punyanya Alice, tulisannya akan kembali menjadi Hello Bob. Nah, berarti tadi di tengah jalan diganti sama orang lain. Tahu ya? Itu namanya digital sign. Nah, peristiwa ini digunakan untuk menjamin bahwa si pengirim adalah betul-betul pengirim itu. Dan isi informasinya tidak diganti di tengah jalan oleh orang lain. Kalau di tengah jalan kamu tahu, oh kok beda Wesan. Gitu. Tadi kan saya terima I hate you Bob. Sekarang isinya aslinya hello Bob ya. Oh berarti suratnya diganti penglihat. Tahu ya? Nah itulah penandatangan digital sign. Nah setelah ini kita masuk ke sertifikat. Ya, sertifikat seperti ijazah itu kan sertifikat. Ijazah. Dunia sehari-harinya kira-kira ijazah loh. Ijazah kalau tanda tangannya ada apa enggak? Ada tuh, tanda tangan rektor. Ya, itu nanti sertifikat itu didesain seperti dengan cara seperti ini. Ya. Ini kita ngomong digital sign-nya dulu. Ya, atau digital signature, penandatangan secara digital. Ya, oke, itu dulu yang digital sign. Ada pertanyaan?